Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dapat kembali mengikuti Mana Rema. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar itu menjadikan hidup kita semakin dewasa dalam pengenalan kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat pagi hari yang indah yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur atas apa yang Tuhan jadikan untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar, itu boleh mendewasakan kami agar kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik firman Tuhan pada pagi hari ini adalah di manakah yang 9 orang? Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas 17 ayat 15 sampai yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang barusan kita baca bersama-sama adalah kisah ke-10 orang kusta. Nah, dalam kisah itu diceritakan bahwa saat Yesus memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui Yesus. Mereka berdiri agak jauh sambil berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Nah, seorang dari mereka ketika melihat bahwa dirinya sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita dapat belajar betapa penting mengucap syukur kepada pribadi yang telah berbuat baik dan bisa mengubah masa depan ke-10 orang kusta. Seharusnya Yesus tidak perlu mempertanyakan kepada ke-9 orang yang sama-sama telah ditahirkan karena tidak kembali kepadanya. Jika ke-9 orang itu tahu menghargai perbuatan baik. Jika Yesus harus mempertanyakan ke-9 orang yang tidak kembali untuk memuliakan Allah, itu berarti Yesus memandang sangat penting sikap mengucap syukur. Yesus tidak hanya menilai sikap hati mereka saat datang memohon kesembuhan kepada Yesus, tetapi juga menilai sikap hati mereka pada saat mereka menerima pertolongan dari Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita, untuk selalu menganggap penting sikap mengucap syukur. Sebab Tuhan Yesus tidak hanya menilai sikap hati kita saat kita datang memohon pertolongan kepadanya, tetapi Yesus juga menilai sikap hati kita saat telah menerima pertolongan dari Tuhan. Selain itu, sikap mengucap syukur juga menunjukkan diri kita adalah pribadi yang tahu berterima kasih. Demikian juga kepada sesama kita. Jangan sampai orang memandang rendah kualitas hidup kita karena kita gagal menghargai sebuah perbuatan baik yang orang lakukan kepada kita.
Orang yang telah berbuat baik kepada kita tidak hanya menilai kita saat kita datang kepadanya untuk meminta pertolongan padanya, tetapi sikap kita setelah ditolong, bagaimana sikap kita kepada orang yang telah menolong kita. Jangan sampai mereka berkata kepada kita, sikapnya yang baik itu karena ada maunya. Dan mereka menyebut kita sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi hari ini kita belajar untuk selalu berterima kasih kepada pribadi yang telah menolong kita dan bersikap yang benar pada saat kita ditolong oleh mereka. Baik saat kita membutuhkan pertolongan maupun setelah kita memperoleh pertolongan. Dan jangan sampai mempertanyakan yang sama seperti 9 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus. Di mana Yesus pada waktu itu mempertanyakan, di manakah yang ke-9 orang tadi yang sama-sama juga telah ditahirkan. Dan marilah kita sebagai orang yang telah menerima perbuatan baik dari Tuhan maupun juga dari sesama, maka penting bagi kita untuk bersikap berterima kasih sebagai orang yang telah menghargai perbuatan baik dari seorang pribadi yang telah menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada pribadi yang telah menolong kami ya Tuhan. Ajar kami senantiasa bersyukur kepada Engkau ya Tuhan atas segala hal yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Dan ajar diri kami ya Tuhan untuk kami juga menghargai setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh sesama kami kepada kami ya Tuhan. Orang lain kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami senantiasa menghargai apa yang mereka perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Dan biarlah kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.